Yo guys, kembali lagi bersama kami di CMB. Salam berbudaya. Kali ini kami akan kembali membahas info-info menarik seputar manga berbudaya. Sebelum memulai videonya, subscribe channel kami agar channel ini bisa berkembang dan bisa terus memberikan info-info menarik seputar manga berbudaya yang kami dedikasikan untuk kalian para man of culture. Seiring berjalannya waktu, kini semakin beragam genre-genre manga berbudaya. Seperti yang akan kita bahas kali ini, yang mana manga-manga berbudaya ini alih-alih membuat otong kalian tegang, malah menjadi lemas. Kami hanya memilih manga yang memiliki alur cerita, bukan hanya sekedar mantap-mantap saja. Kami juga akan mencoret genre yaoi di list ini karena genre ini tetap bisa bikin tegang pada kaum tertentu. Mungkin setelah menonton video ini, ada di antara kalian yang langsung mengakses situs-situs berbudaya dan mencoba mencari manga-manga di list ini. Untuk itu, kami memberi peringatan bahwa manga-manga berikut berisi hal-hal yang mungkin akan mengganggu mental kalian. Kami tidak bertanggung jawab apabila psikologi kalian terganggu setelah membaca manga-manga berikut. Dan berikut adalah 5 manga berbudaya yang bisa membuat kalian trauma versi kami. Tempat kelima ada Hako no Naka no Mi, yang berarti gadis dalam kotak. Manga ini berkisah tentang seorang gadis yang dijual oleh kedua orang tuanya. Alasan mereka menjual anak malang tersebut dikarenakan hutang yang tidak bisa dibayarkan, sehingga kedua orang tua kejam ini memilih jalan pintas dengan menjadikan anaknya sendiri sebagai jaminan. Anak malang ini harus tinggal bersama bapak-bapak pedo, dan bapak-bapak pedo ini menyiapkan sebuah kotak untuk ditempati anak tersebut tinggal. Orang tua dari anak ini berjanji akan menjemputnya ketika sudah bisa membayar hutangnya nanti. Hari demi hari ia lewati kehidupannya sebagai budak seks dari para bapak-bapak pedo. Malangnya hingga anak ini mulai beranjak dewasa, orang tua anak ini tak pernah kembali datang untuk menjemputnya. Manga ini adalah karya dari Kawadi Max. Manga ini berjumlah 2 chapter dengan 50 halaman. Art manga ini yang mengusung tema real semakin membuat kalian tidak nyaman dan enggan untuk kembali lagi membacanya. Di tempat keempat ada Mai-chan no Nichijou atau kehidupan sehari-hari Mai. Manga ini berkisah tentang seorang gadis malang yang mengalami insiden mengerikan. Ia diperkawas oleh para pemuda-pemuda. Di tengah insiden itu, mereka dimangsa oleh harimau buas yang entah datang dari mana. Rupanya harimau itu milik seorang penyihir psikopat. Penyihir psikopat itu kemudian menghidupkan kembali Mai. Ditambah, kini Mai memiliki kekuatan regenerasi. Apabila ia terluka, ia akan segera sembuh. Sebagai gantinya, Mai harus mengabdi pada penyihir psikopat tersebut. Tujuan penyihir itu memberi kekuatan regenerasi pada Mai, rupanya demi melayani para pelanggan psikopatnya. Mai harus menjalani hari-harinya dengan melayani nafsu kejam para psikopat yang brutal. Manga ini adalah karya Waita Uziga. Manga ini memiliki 2 volume digital. Yang volume pertama ada 190 halaman, sedangkan yang kedua hanya 66 halaman. Waita Uziga adalah seorang penulis dengan ciri khas gore-nya. Adegan seperti jeroan tubuh yang terurai dan pemotongan bagian-bagian tubuh adalah hal yang membuat kita mual ketika membacanya. Di tempat ketiga ada Shoujo M atau gadis masokis.
kami tidak akan menceritakan lebih banyak tentang manga ini karena kami berniat untuk membuat video alur cerita manga ini pada kesempatan lain waktu. Intinya, manga ini berkisah tentang seorang guru pedo yang terkena karma. Manga ini karya dari Suzuki Nago, memiliki 6 volume dengan halaman yang bervariasi. Plus ada juga satu side story dengan 30 halaman. Ikuti terus video-video kami karena kami akan bahas alur cerita Shoujo M karya Suzuki Nago ini. Tempat kedua ada Henshin atau Metamorphosis. Mungkin banyak di antara kalian yang sudah tidak asing dengan manga ini, dikarenakan manga ini sering menjadi bahan meme-meme di kalangan pria berbudaya. Dan orang-orang sesat seringkali memberikan kode nuklir yang justru mengarah pada manga ini. Manga ini berkisah tentang seorang gadis polos yang ingin menjadi kekinian. Ia pun merubah penampilannya, namun perubahan pada dirinya justru membuatnya mengalami kejadian-kejadian menyedihkan. Mulai dari diperkaos teman-temannya hingga diperkaos oleh ayahnya sendiri. Hal itu kemudian diketahui oleh ibunya, namun sang ayah malah memfitnahnya bahwa ia dirayu oleh gadis tersebut dan membuat ibunya marah. Kemudian ia diusir dari rumahnya. Ia pun menjalani hidupnya di luar sebagai wanita esek-esek. Namun tragedi terus menimpanya bertubi-tubi, membuatnya menyesal pernah ingin menjadi gadis kekinian. Akhir dari cerita ini sangat berakhir tragis, sehingga membuat pembacanya merasa trauma pernah membaca manga ini. Manga ini karya dari Shindo Eru. Manga ini memiliki satu volume digital dengan 220 halaman. Kisah pada manga ini benar-benar membuat kalian merasa iba dan akan menempel di pikiran kalian dalam waktu yang cukup lama. Nasib tragis yang dialami gadis dalam manga ini membuat seseorang berinisiatif untuk membuat versi fanmade-nya, yang dimana ending dalam versi fanmade ini memiliki happy ending untuk gadis tersebut. Dan yang pertama dari list ini adalah Shin Gendai Ryokiden atau kisah nyata biografi modern. Manga ini diangkat dari kisah nyata, yakni kisah dari almarhum Junko Furuta. Kalian pasti tidak asing dengan kisah tragis dari Jepang ini. Buat kalian yang belum tahu kisah Junko Furuta, kalian bisa search di YouTube kalian masing-masing karena sudah banyak yang menceritakan kisah mengerikan yang dialami oleh Junko Furuta. Manga ini sengaja dibuat semirip mungkin dengan kejadian aslinya. Hanya ada satu letak perbedaannya, ya ini apabila di kejadian nyata Junko dan para pelakunya sudah saling mengenal. Di dalam manga ini justru Junko dan pelakunya baru pertama kali bertemu. Manga ini juga merupakan karya Ujiga Waita yang sama dengan Mai-chan no Nichijou. Manga ini memiliki satu volume dengan 183 halaman. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Ujiga Waita adalah spesialis manga-manga gore. Karena memang hal-hal mengerikan yang dialami Junko Furuta kental dengan nuansa gore-nya. Mendengar kisah Junko Furuta saja sudah membuat kita merinding, apalagi dengan adanya ilustrasi yang kisahnya digambarkan dalam manga ini. Semoga almarhum Junko Furuta diberikan tempat terbaik di alam sana. Nah, itulah dia 5 manga berbudaya yang bikin kalian trauma versi kami. Like video kami. Apabila ada yang ingin request tentang membahas manga-manga berbudaya, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kami. Sekian dulu dari kami. Salam berbudaya.